Selanjutnya bab 3 Design and Development. Bab ini membahas proses perancangan dan pengembangan artefak penelitian berdasarkan pendekatan DSR. Fokus bab ini adalah mendeskripsikan desain artefak dan arsitektur sistem. 3.1 Analisis agentik. Berdasarkan landasan teori pada subbab 2.6, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dianalisis masuk ke dalam taksonomi level 1, yaitu the connected problem solver. Hal ini dikarenakan sistem tidak hanya mengandalkan pengetahuan statis model, tetapi secara otonom dapat memutuskan kapan terhubung dengan alat eksternal berupa RAG atau tetap menggunakan pengetahuan internal atau non-RAG. Kemampuan otonom ini muncul dari integrasi antara model sebagai otak yang menalar kebutuhan informasi dan alat bantu sebagai tangan yang mengeksekusi pencarian data. Agen secara cerdas mengenali apakah permintaan pengguna merupakan konteks debugging yang tidak memerlukan RAG atau permintaan yang bukan debugging yang artinya memerlukan RAG. Sehingga jawaban yang diberikan dapat lebih tepat dan relevan. Dalam solusi yang ditawarkan, penggunaan arsitektur agent ini diwujudkan melalui lapisan orkestrasi yang mengelola alur kerja secara dinamis. Ketika pengguna memberi masukan, model bahasa akan melakukan langkah ting untuk mengevaluasi apakah misi tersebut membutuhkan dokumen spesifik yang hanya tersedia di dalam sistem RAG atau non-debugging. Jika model menalar bahwa informasi tersebut bersifat privasi atau mutakhir, orkestrator akan mengaktifkan fungsi RAG sebagai alat bantu, mengambil informasi relevan dan memasukkannya ke dalam jendela konteks model untuk menghasilkan respon yang akurat. Sebaliknya, jika model menalar bahwa informasi tersebut bersifat umum atau debugging, agent akan memilih jalur non-RAG secara otonom untuk memberikan respon yang tepat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa arsitektur yang kami bangun bukan sekadar otomatisasi alur kerja statis, melainkan entitas kolaboratif yang mampu beradaptasi dengan kondisi data yang dinamis. Dalam implementasinya, sistem ini dibangun menggunakan framework neuron karena framework tersebut telah menyediakan mekanisme terintegrasi untuk merepresentasikan 3 komponen arsitektur agent, yaitu model, tools, dan orchestration layer. Komponen model sebagai brain direalisasikan melalui model yang bertugas melakukan penalaran terhadap permintaan pengguna dan menentukan klasifikasi prompt ke dalam kategori debugging atau non-RAG dan non-debugging atau RAG. Proses ini dapat dilihat pada subbab 2.6 yang menunjukkan bagaimana model menerima input pengguna dan menghasilkan keputusan awal sebagai dasar pemilihan jalur pemrosesan. Keputusan dari model tersebut kemudian diteruskan ke lapisan pengendali alur kerja. Selanjutnya, komponen tools sebagai hands. Diwujudkan dalam bentuk fungsi-fungsi yang menghubungkan sistem dengan sumber data eksternal, khususnya modul RAG, untuk melakukan pencarian dokumen pada basis data vektor. Implementasi pemanggilan tools ini ditunjukkan pada code program 3.3, di mana sistem hanya mengaktifkan proses retrieval ketika informasi yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh pengetahuan internal model. Sementara itu, orchestration layer sebagai nervous system berperan mengkoordinasikan keseluruhan proses mulai dari menerima hasil penalaran model, menentukan aktivasi tools, hingga menggabungkan hasil retrieval ke dalam konteks sebelum respon akhir dihasilkan oleh model. Alur pengendalian ini dapat diamati pada kode program 3.2 yang memperlihatkan bagaimana framework neuron mengatur transisi antara proses secara adaptif. Dengan demikian, pemetaan antara konsep brain, hand, and nervous system dan implementasi teknis dalam code program dapat ditunjukkan secara langsung melalui struktur modul dan alur eksekusi yang divisualisasikan pada cuplikan kode tersebut. Pertama, kode program 3.1 yang menunjukkan kode program untuk the brain.
Yang selanjutnya kode program 3.2 untuk di nervous system, dan kode program 3.3 yang menunjukkan di hand. Selanjutnya 3.2 analisis adaptive prompting. Sebagaimana telah dibahas pada sebab 2.4, adaptive prompting merupakan pendekatan perancangan prompt yang memungkinkan instruksi menyesuaikan diri secara dinamis terhadap konteks, tujuan, dan karakteristik pengguna. Pendekatan ini berbeda dengan static prompting yang menggunakan satu pola prompt tetap untuk seluruh permintaan pengguna. Kode program 3.4 merupakan implementasi dari adaptive prompting. Penelitian ini dilakukan selaras dengan konsep adaptive prompting, di mana prompt tidak langsung digunakan untuk menghasilkan respons, melainkan terlebih dahulu melalui proses penyempurnaan atau refinement. Proses tersebut dilakukan dengan menghasilkan beberapa alternatif prompt yang kemudian dipilih sebelum respon akhir dihasilkan oleh model. Fokus penelitian adalah penyesuaian prompt secara otomatis berdasarkan konteks, kebutuhan, dan karakteristik pengguna untuk meningkatkan kualitas respon yang diberikan oleh LLM. Pendekatan ini menekankan perbaikan eee, kualitas pertanyaan atau instruksi yang diberikan mahasiswa, bukan modifikasi terhadap model LLM itu sendiri. Dengan kata lain, penelitian ini mengadopsi strategi optimasi prompt atau input dibandingkan upaya memperbaiki kualitas respon LLM atau output secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam sistem komputasi yang dikenal sebagai garbage in, garbage out, yang menyatakan bahwa kualitas output sangat bergantung pada kualitas input yang diberikan. Selanjutnya 3.2.1 Prompt Wizard sebagai dasar pendekatan. Berdasarkan klasifikasi metode adaptive prompting yang dirangkum dalam literatur, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini paling dekat dengan kategori adaptive prompting seperti Prompt Wizard. Prompt Wizard dicirikan oleh kemampuannya untuk menghasilkan prompt bersifat query spesifik, di mana instruksi tidak bersifat statis, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap permintaan pengguna. Pemilihan pendekatan Prompt Wizard dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian alur kerja Prompt Wizard dengan mekanisme refine prompt yang dirancang. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, sintesis variasi prompt atau generasi alternatif. Uh, Prompt Wizard berpotensi dengan mengenerate berbagai variasi instruksi untuk satu query tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan arsitektur sistem dalam penelitian ini yang memformulasikan beberapa alternatif prompt sebelum mengeksekusi jawaban akhir guna memfasilitasi berbagai sudut pandang dan gaya pendekatan penyelesaian masalah bagi pengguna. Yang kedua, adaptabilitas kontekstual yang dinamis. Prompt Wizard dirancang untuk secara spesifik menyesuaikan parameter dengan konteks setiap query. Prinsip ini beririsan langsung dengan mekanisme adaptasi pada sistem yang dikembangkan, di mana profil atau persona pengguna dan riwayat percakapan diintegrasikan sebagai landasan utama dalam penyesuaian prompt secara berkelanjutan. Yang ketiga, prompt sebagai objek optimasi berbasis pengguna. Dalam Prompt Wizard, prompt diperlakukan sebagai entitas dinamis yang dapat dievaluasi dan diseleksi, bukan sebagai instruksi tetap. Penelitian ini mengadopsi prinsip optimasi tersebut dengan satu modifikasi krusial, yaitu human in the loop, yang menggeser proses seleksi dari yang berbasis sistem menjadi evaluasi langsung oleh mahasiswa atau pengguna. Prompt tidak langsung dieksekusi, melainkan melalui proses seleksi oleh pengguna di mana hasil pilihan tersebut digunakan sebagai umpan balik atau feedback untuk memandu variasi prompt di masa mendatang. Dengan demikian, adopsi Prompt Wizard dapat
dalam penelitian ini tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan performa komputasional semata, melainkan karena kesesuaian paradigma dan alur prosesnya. Penyesuaian terhadap kerangka ini memungkinkan sistem bertransisi dari pendekatan yang berpusat pada mesin atau machine-centric menjadi berpusat pada pengguna atau user-centric, sehingga prompt yang dihasilkan benar-benar selaras dengan preferensi dan kebutuhan kognitif mahasiswa. Yang selanjutnya 3.2.2 adaptasi prompt wizard dalam kerangka adaptive prompting. Meskipun pendekatan yang digunakan selaras dengan prompt wizard, penelitian ini tidak mengimplementasikan prompt wizard secara identik. Sebaliknya, penelitian ini mengadaptasi prompt wizard ke dalam kerangka adaptive prompting yang berorientasi pada interaksi pengguna. Perbedaan terletak pada mekanisme seleksi prompt. Pada prompt wizard, proses evaluasi dan pemilihan prompt umumnya dilakukan secara otomatis berdasarkan umpan balik model. Dalam penelitian ini, proses seleksi prompt dilakukan melalui interaksi langsung dengan pengguna, di mana pengguna memilih satu prompt dari beberapa alternatif yang dihasilkan sistem. Adaptasi ini muncul secara natural dari desain sistem yang berfokus pada interaksi manusia dan AI, bukan sebagai upaya eksplisit untuk memodifikasi atau mengoreksi prompt wizard. Dengan kata lain, human in the loop dalam penelitian ini merupakan konsekuensi dari desain interaktif sistem, bukan fitur tambahan yang dirancang untuk menggantikan mekanisme otomatis. Dalam alur adaptive prompting yang dikembangkan, pengguna berperan sebagai pihak yang mengevaluasi kesesuaian prompt terhadap maksud dan kebutuhan mereka sendiri. Peran ini menempatkan pengguna di dalam siklus pengambilan keputusan atau human in the loop, khususnya pada tahap seleksi prompt sebelum inferensi akhir dilakukan. Keterlibatan manusia pada tahap ini Keterlibatan pengguna pada tahap ini bersifat terbatas namun krusial, karena pilihan prompt secara langsung memengaruhi kualitas respon yang dihasilkan oleh model. Dengan demikian, human in the loop berfungsi sebagai mekanisme kontrol semantik yang memastikan bahwa prompt yang digunakan selaras dengan konteks ekspektasi pengguna. Yang selanjutnya 3.2.3 analisis desain adaptive prompting. Desain adaptive prompting pada sistem ini diimplementasikan melalui adaptive prompt template, yaitu skema instruksi terstruktur yang dirancang untuk memperbaiki kualitas input pengguna secara otomatis. Desain ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara intent atau maksud pengguna yang seringkali abstrak dengan kebutuhan LLM akan instruksi yang spesifik. Komponen dari template ini dapat dilihat pada kode program 3.5. Rancangan ini mengadopsi prinsip prompt engineering untuk memastikan variasi prompt yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Berikut adalah kode program 3.5 untuk sistem prompt pada adaptive prompting. Berdasarkan struktur kode di atas, mekanisme adaptasi terhadap tingkat pemahaman pengguna, mahasiswa junior ataupun senior dikelola secara dinamis melalui parameter target persona yang diwakili oleh variabel persona description. Parameter ini memberikan instruksi kontekstual kepada LLM untuk menyesuaikan gaya bahasa dan kedalaman materi pada alternatif prompt yang dihasilkan. Selain itu, sistem menerapkan kontrol yang spesifik pada parameter batasan panjang luaran guna meminimalkan beban kognitif pengguna saat memilih instruksi. Batasan ini ditetapkan menjadi maksimal 15 kata untuk kalimat pengantar, maksimal 40 kata untuk opsi prompt yang menggunakan pendekatan persona atau opsi 1 dan 2, guna mengakomodasi gaya bahasa naratif, serta maksimal 30 kata untuk opsi prompt teknis yang netral atau tidak menggunakan persona, atau opsi 3 dan 4. Penetapan angka ini tidak hanya
mengakomodasi prinsip efisiensi antarmuka, tetapi juga bertindak sebagai mitigasi teknis. Instruksi yang berada di bawah ambang batas 50 kata terbukti secara empiris menduduki zona aman performa LLM dalam menekan risiko kegagalan logika dan kemunculan garbage code. Melalui integrasi fungsional antara modifikasi persona dan kontrol pembatasan kata ini, sistem memastikan bahwa setiap alternatif prompt yang disajikan tetap spesifik, komprehensif, efisien untuk dipilih oleh pengguna, serta optimal secara komputasi. Analisis desain pada penelitian ini difokuskan pada validasi efektivitas template tersebut dalam merekonstruksi prompt awal yang buruk secara adaptif. Yang selanjutnya 3.2.3.1 identifikasi masalah studi kasus superficial level knowledge inquiry atau SKI. Sebagai basis evaluasi, penelitian ini menggunakan studi kasus input nyata yang dikategorikan sebagai prompt berkualitas rendah dalam literatur akademik. Penelitian 41 mengklasifikasikan interaksi mahasiswa ke dalam beberapa tingkat kognitif, di mana salah satu kategori terendah adalah superficial level knowledge inquiry. Pada level ini, mahasiswa mengajukan pertanyaan tanpa pemrosesan personal atau perspektif yang mendalam. Contoh prompt SKI yang diambil untuk analisis ini adalah Python Codes for Creating Radar Maps. Berdasarkan panduan Google Prompt Engineering, prompt ini dikategorikan bermasalah karena satu, kurangnya spesifisitas atau lack of specificity, tidak menyebutkan pustaka atau library yang diinginkan atau format data. Yang kedua, tanpa kata kerja instruksional atau non-action verb, hanya berupa frasa benda sehingga intensi pengguna tidak eksplisit. Dan yang ketiga, absennya konteks atau no konteks, tidak memberikan peran yang diharapkan dari AI. Selanjutnya 3.2 analisis transformasi prompt dan keterpakaian guideline. Sistem respon input berkualitas rendah terhadap tersebut menggunakan adaptive prompt template pada kode program 3.5 dan menghasilkan 4 variasi prompt alternatif. Hasil implementasi nyata dari proses ini dapat dilihat pada gambar 3.1. Berdasarkan hasil pada gambar 3.1, tabel 3.1 berikut menyajikan analisis bagaimana setiap komponen desain diterapkan untuk memperbaiki input awal. Tabel 3.1 menggambarkan analisis keterpakaian desain pada transformasi prompt SKI. Pada komponen desain pada kode program 3.5 terdapat 4 yang digunakan sebagai komponen desain. Yang pertama itu ada action verb, yang kedua specificity, yang ketiga role prompting, dan yang terakhir ada chain of thought. Implementasi pada hasil dari chatbot ini ditunjukkan pada gambar 3.1, di mana sebagai analisis keterpakaiannya dari prompt awal yaitu Python Code for Creating Radar Maps ditunjukkan bahwa inputan awalnya itu berupa kalimat pasif yaitu Python Code diubah menjadi action verb yang bisa kita lihat pada option 1 dan 3, khususnya pada option 1 dan 3, yaitu explain the concept, generate the Python code. Kemudian kita juga bisa melihat pada option keempat yaitu optimize the Python code for radar map. Ini membuktikan bahwa pada hasil implementasi adaptive prompting yang diberikan pada kode program 3.5 ternyata digunakan
Begitu juga untuk bagian specificity, role prompting, dan chain of thought. Selanjutnya kesimpulan analisis. Hasil analisis pada gambar 3.1 dan tabel 3.1 menunjukkan bahwa adaptive prompt template berhasil memitigasi kelemahan fundamental dari prompt type tipe SKI yang dihasilkan oleh penelitian 4.1. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari panduan prompt atau prompt guideline, sistem mampu mengubah intent implisit menjadi eksplisit, menambahkan konteks teknis yang krusial, serta menawarkan kedalaman kognitif melalui variasi gaya instruksi. 3.3 Analisis agent selection. Dalam membangun sistem tutor pintar atau dalam membangun sebuah sistem learning agent, memilih model bahasa besar atau LLM yang tepat sebagai otak adalah langkah yang sangat penting. Pilihan ini harus mempertimbangkan kemampuan berpikir model dalam menyelesaikan tugas pemrograman, besarnya konteks window untuk memahami materi kuliah, serta kualitas cara mengajar model saat membimbing mahasiswa. Bagian ini membandingkan Gemini 2.5 Pro dengan beberapa pilihan AI lain yang tersedia di tahun 2025 melalui dari AI berbayar seperti GPT-0 dan Claude 3.7 hingga AI berbasis kode open source seperti DeepSeek L1 dan Qwen 2.5. Analisis komparatif kandidat model. Evaluasi awal melihat bagaimana hasil uji atau benchmark setiap model pada tugas logika, pemrograman, dan riset untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan teknis masing-masing model kandidat. Tabel 3.2 menjadi perbandingan performa berbagai model AI. Baik dinilai dari pilihan pakar pendidikan, cara membimbing, konteks window, logika pemrograman atau live code bench, kualitas riset atau deep research, dan kejujuran data atau faktual. Evaluasi model berdasarkan peran dalam sistem. Pemilihan model dievaluasi lebih lanjut berdasarkan kinerja spesifik pada setiap komponen agen yang dirancang dalam sistem. 1. Kinerja pada intelligent router. Tugas ini membutuhkan AI yang cepat namun tetap teliti dalam mengarahkan pertanyaan mahasiswa ke jalur yang tepat. Model seperti Gemini 2.5 Flash memang unggul dalam kecepatan dan biaya yang lebih murah. Namun untuk tugas yang membutuhkan koordinasi antar alat yang rumit, Gemini 2.5 Pro lebih bisa diandalkan karena kualitas berpikirnya dalam menjelaskan tugas riset mendalam mencapai skor 8,51, mengungguli Cloud 4.5 dan OpenAI. Hal ini memastikan pertanyaan mahasiswa diarahkan ke jalur yang benar dengan risiko kesalahan teknis yang lebih rendah. Yang selanjutnya, kinerja pada Content Mastery Agent. Tugas ini fokus pada pemanfaatan konteks window untuk memahami materi kuliah yang sangat banyak. AI dengan konteks window standar seperti GPT-4.0 cenderung mengalami penurunan akurasi saat harus mengelola informasi di tengah dokumen yang sangat panjang. Ditambah lagi, riset menunjukkan bahwa tanpa akses konteks yang utuh, AI seringkali memberikan jawaban coding yang salah atau berhalusinasi hingga 58,3%. Gemini 2.5 Pro menawarkan konteks window hingga 1 juta token, yang memungkinkan seluruh isi buku atau materi kuliah dimasukkan sekaligus ke dalam memori aktif. Dengan cara ini, AI bisa memahami hubungan antar materi secara
holistik tanpa perlu memotong-motong dokumen secara berlebihan. Yang ketiga, kinerja pada debug agent. Bagian ini yang menilai bagaimana AI membantu mahasiswa memperbaiki code sambil tetap mengajar. AI seperti DeepSeek R1 atau Claude 3.7 memang sangat hebat dalam membuat code secara langsung. Namun riset menunjukkan bahwa AI seperti GPT 4.0 justru mengganggu proses belajar karena langsung memberikan jawaban kepada mahasiswa. Sebaliknya, pakar pendidikan lebih menyukai Gemini 2.5 Pro dengan skor preferensi 73,2% karena AI ini mampu membimbing mahasiswa melalui fitur kemamp thinking mode. Kemampuan logika tingkat tinggi model ini juga telah divalidasi oleh para peraih medali Olimpiade pemrograman melalui tolok ukur Live Code Bench Pro yang menempatkan Gemini 2.5 Pro sebagai salah satu model penelaran atau reasoning model elit yang mampu memecahkan masalah algoritmik kompleks secara akurat dibandingkan model non-penelaran biasa. Selanjutnya, keputusan pemilihan model. Penelitian ini secara resmi memilih Gemini 2.5 Pro sebagai mesin sistem dengan 3 alasan. Yang pertama, kualitas mengajar yang unggul dibanding AI lain yang hanya fokus memberi jawaban cepat. Gemini 2,5 2.5 Pro terbukti lebih ahli dalam memberikan bimbingan metode Sokratik yang mendidik dan tidak memanjakan mahasiswa. Yang kedua, konteks window yang sangat besar. Kapasitas 1 juta token sangat dibutuhkan agar sistem bisa memahami seluruh materi secara utuh sehingga jawaban yang diberikan lebih akurat dan minim kesalahan pengambilan data. Yang ketiga, logika pemrograman tingkat ahli. Dukungan fitur berupa berpikir atau thinking dan pengakuan dari pakar pemrograman dunia membuktikan bahwa model ini memiliki kedalaman logika yang diperlukan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah pemrograman yang sulit. Meskipun model lain mungkin lebih cepat, kualitas pendidikan dan kedalaman pemahaman materi adalah prioritas sistem ini. Masalah umum seperti AI yang kehilangan fokus pada percakapan yang sangat panjang atau lebih dari 100 putaran akan diatasi dengan struktur sistem yang tetap menjaga instruksi AI agar selalu terfokus pada tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya 3.4 Chat-based application development. Yang pertama, adaptive prompting development. Pada chatbot ini dirancang dengan pendekatan 2 fase yang menempatkan pengguna sebagai pengendali dalam proses perbaikan prompt. Mekanisme dimulai ketika pengguna mengetik pesan melalui chatbot interface. Sebelum sistem diminta untuk memberikan alternatif prompt kepada user, sistem terlebih dahulu membangun contextualized prompt dengan menggabungkan prompt dengan beberapa sumber konteks yaitu meta prompt seperti yang sudah dijelaskan pada gambar 3.2. Persona yang telah dipilih sebelumnya sesuai dengan yang dijelaskan pada subbab 2.4 serta riwayat percakapan atau chat history. Kemudian sistem akan mengirimkan contextualized prompt ke Gemini API untuk menghasilkan 4 alternatif prompt. 2 dengan gaya naratif berbasis persona dan 2 dengan gaya teknis yang ringkas. Instruksi lengkap ini dikirim ke Gemini API untuk diproses. Berikut adalah gambar dari adaptive prompting workflow. Kemudian Gemini API akan generating output yang menghasilkan beberapa versi prompt yang lebih jelas dan spesifik. Hasil perbaikan dikembalikan ke personalized learning agent sebelum menampilkan kepada user. Sistem akan menambahkan prompt asli pengguna di posisi pertama dan output dari Gemini di posisi selanjutnya. Hasil dari alternatif prompt akan terdiri atas 5 opsi yang ditampilkan sebagai tombol yang hasil dari alternatif prompt akan terdiri atas 5 opsi yang ditampilkan sebagai pilihan yang sebagai opsi yang
Hasil dari alternatif prompt akan terdiri atas 5 opsi yang dapat diklik atau pengguna, yaitu satu original prompt, 2 alternatif prompt tanpa persona, dan 2 alternatif prompt dengan persona. Sistem adaptive prompting yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan pengguna secara langsung dalam proses evaluasi, di mana penentuan prompt terbaik didasarkan pada perspektif pengguna. Pengguna memilih salah satu prompt alternatif yang ditampilkan pada antarmuka agen, kemudian sistem mencatat pilihan tersebut dan mengeksekusi prompt yang dipilih atau chosen prompt. Sebelum dikirim ke Gemini API, sistem membangun konteks baru dengan menggabungkan persona yang telah dipilih pengguna sesuai dengan subbab 2.4 dengan prompt terpilih. Selanjutnya, konteks tersebut dikirimkan ke Gemini API untuk menghasilkan jawaban akhir yang kemudian ditampilkan secara bertahap kepada pengguna. Arsitektur ini memberikan beberapa keunggulan. Arsitektur ini memberikan beberapa keunggulan, yaitu memastikan pemahaman yang sama antara sistem dan pengguna sebelum memberikan jawaban, meningkatkan kontrol pengguna melalui pilihan opsi, fleksibilitas tinggi dengan pemisahan komponen yang jelas, pengalaman pengguna yang responsif, dan pemudahan adaptasi terhadap perubahan penyedia AI. Dengan kombinasi ini, chatbot berfungsi sebagai asisten yang cerdas, yang proaktif, membantu pengguna menyampaikan kebutuhan mereka dengan lebih efektif kepada model AI. Yang selanjutnya, agentic development. Proses diawali ketika pengguna user memasukkan prompt melalui interface chatbot. Prompt tersebut kemudian diproses oleh Decide Tools yang berperan sebagai agent dalam sistem. Pada tahap ini, melakukan analisis terhadap maksud atau intent prompt untuk menentukan jalur pemrosesan yang paling sesuai. Analisis ini mengklasifikasikan prompt ke dalam dua kategori, yaitu kategori debugging atau kategori informasional dan konseptual yang membutuhkan pengetahuan tambahan. Berikut adalah agentic workflow. Apabila analisis hasil menunjukkan bahwa prompt berkaitan dengan debugging, seperti mengandung error, log, atau exception, maka agent akan memilih debug agent tools seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.3. Pada alur ini, prompt beserta persona yang sudah disesuaikan dengan profil user seperti yang sudah dibahas pada subbab 2.4 kemudian dikirimkan langsung ke LLM melalui REST API tanpa melibatkan basis data vektor. Pendekatan ini menggunakan vanilla LLM karena tugas debugging berfokus pada analisis kesalahan, penjelasan penyebab masalah, serta perumusan solusi yang relevan tanpa memerlukan proses pencarian dokumen eksternal. Hasil pemrosesan dari LLM kemudian dikembalikan oleh agent sebagai respon akhir kepada pengguna. Sebaliknya, jika prompt teridentifikasi sebagai pertanyaan yang bersifat informasional atau konseptual, agent akan memilih RAG agent dari RAG agent R- RAG agent tools dari tool registry dan menjalankan alur RAG yang dapat dilihat pada gambar 3.5. Pada tahapan ini, prompt dikirimkan ke layanan embedding melalui REST API untuk dikonversi menjadi representasi vektor yang merepresentasikan makna semantik dari prompt. Vektor embedding tersebut selanjutnya digunakan sebagai query untuk menelusuri dokumen yang relevan dalam basis data vektor menggunakan perhitungan kesamaan semantik seperti quotient similarity. Dokumen-dokumen yang memiliki tingkat relevansi tertinggi kemudian digabungkan dengan prompt awal dan juga persona yang disesuaikan dengan user profile. User profile pengguna sesuai dengan yang sudah dibahas pada subbab 2.4 akan di 2.4 akan dikirimkan kembali ke
LLM melalui REST API untuk diproses lebih lanjut. Dengan memanfaatkan konteks tambahan dari hasil retrieval, LLM mampu menghasilkan respon yang lebih akurat dan kontekstual. Output akhir dari proses ini kemudian disampaikan kembali kepada pengguna melalui interface chatbot. Melalui mekanisme agentic routing yang implementasikan pada komponen di set tools, sistem mampu secara adaptif menentukan penggunaan tools yang tepat baik debug agent maupun RAG agent. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi pemrosesan, menjaga relevansi konteks jawaban, serta menghasilkan respon yang lebih berkualitas sesuai dengan karakteristik prompt yang diberikan oleh pengguna. Yang selanjutnya, integrasi adaptive prompting dan agentic AI dalam Gen AI. Interaksi antara adaptive prompting dan agentic system pada arsitektur yang ditunjukkan pada gambar 3.6 diterapkan sebagai suatu alur kerja sekuensial yang terstruktur, di mana mekanisme prompt refinement berfungsi sebagai gerbang masuk wajib atau mandatory entry point bagi seluruh interaksi pengguna. Setiap interaksi selalu diawali dengan raw prompt yang dikirimkan oleh pengguna melalui antarmuka sistem, tanpa adanya penilaian kondisi awal terhadap tipe atau kompleksitas input. Prompt yang diterima selanjutnya diproses pada modul combining context yang bertugas membangun contextualize prompt dengan menggabungkan beberapa sumber konteks yaitu chat history, persona, dan meta prompt. Berdasarkan konteks gabungan tersebut, sistem menghasilkan sejumlah opsi yang terdiri atas original prompt, alternative prompt without persona, serta alternative prompt with persona. Seluruh opsi ini dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk pilihan sehingga pengguna dapat menentukan formulasi instruksi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan intensinya. Tahapan ini merepresentasikan peran adaptive prompting sebagai lapisan uh, pra-pemrosesan, di mana sistem secara eksplisit melibatkan pengguna dalam proses penyempurnaan instruksi sebelum masuk ke tahap eksekusi. Ketika pengguna memilih salah satu opsi yang tersedia, opsi tersebut ditetapkan sebagai chosen alternatif dan selanjutnya diperlakukan sebagai validated input. Validated input kemudian diteruskan ke modul decide tools pada lapisan agentic. Pada tahap ini, sistem tidak lagi melakukan interpretasi ulang terhadap maksud pengguna, melainkan menggunakan instruksi yang telah dipilih secara sadar untuk menentukan alat atau agent yang paling sesuai. Modul pengelola agent mengirimkan chosen alternatif beserta daftar alat yang tersedia ke LLM untuk mendukung proses tool selection. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, sistem melakukan task routing. Apabila RAG tools terpilih, instruksi diteruskan ke RAG agent untuk melakukan pencarian dan pemanfaatan pengetahuan eksternal. Sebaliknya, apabila RAG tools tidak terpilih, tugas dialihkan ke debug agent untuk melakukan analisis dan penyelesaian permasalahan berbasis code. Agent yang terpilih kemudian menghasilkan personalized response yang dikembalikan kepada pengguna sebagai luaran akhir sistem. Keunggulan dari model integrasi linear ini terletak pada jaminan kualitas input yang diterima oleh lapisan agentic. Karena instruksi yang diproses oleh agen pengelola merupakan hasil dari proses contextualization pada pemilihan eksplisit oleh pengguna, risiko kesalahan interpretasi dapat diminimalkan. Dengan demikian, agentic system dapat berperan secara optimal sebagai mesin eksekutor, sementara adaptive prompting berfungsi sebagai pengarah intensi dan pengendalian kualitas instruksi sesuai dengan alur kerja yang dipresentasikan pada gambar The Personalized Learning Agent. Yang selanjutnya bab 4 Demonstration and Evaluation. Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai pemilihan sampel sampai dengan hypothesis testing yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Demonstration of the proposed artifact. Sebab ini menjelaskan rancangan demonstration skenario yang digunakan untuk menguji sistem pada penelitian ini. Demonstration skenario dilakukan melalui 2 eksperimen yang melibatkan mahasiswa Institut Teknologi Delft. Seluruh responden yang terlibat merupakan mahasiswa yang telah dipilih berdasarkan perhitungan sampel pada subbab 4.2.2.
Demonstration skenario pertama yaitu programming problem solving using the chatbot. Demonstration skenario 1 dirancang untuk mengevaluasi perilaku mahasiswa dalam menggunakan prompt saat menyelesaikan tugas pemrograman dengan bantuan chatbot. Alurnya dapat dilihat pada gambar 4.1. Ini dimulai dengan pertama adalah call the participant, memanggil mahasiswa yang berpartisipasi pada penelitian ini, kemudian explain the demonstration process to the participant, kemudian provide the chatbot access and account to the participant, dan selanjutnya provide programming assignment and ask participant to start the task, kemudian dilanjutkan dengan participant interact with the chatbot, kemudian dilanjutkan dengan confirm the participant if they have complete the programming assignment. If yes, they will verify the final code and send it to the Google Form. Jadi pada tahapan pertama dimulai dengan memanggil partisipan atau call the participant. Peneliti menghubungi calon responden secara resmi melalui surel institusi yaitu Zimbra yang berisi instruksi agar mereka mengkonfirmasi kesediaan untuk ikut berpartisipasi. Partisipan yang bersedia kemudian diundang ke dalam grup komunikasi WhatsApp. Melalui grup tersebut, peneliti menginformasikan bahwa menginformasikan dan mengatur jadwal pelaksanaan demonstrasi. Pada hari pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah penjelasan proses demonstrasi kepada partisipan. Explain the demonstration process to the participant. Peneliti memaparkan secara komprehensif mengenai alur demonstrasi dan fungsionalitas chatbot yang dikembangkan. Partisipan diberikan pemahaman khusus mengenai fitur alternatif prompt, serta diinstruksikan untuk memilih alternatif prompt yang dirasa paling membantu dan sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah mereka. Peneliti juga menetapkan batasan waktu, di mana partisipan diberikan kebebasan berinteraksi dengan sistem selama 20 menit. Setelah instruksi dipahami, peneliti memberikan akses sistem kepada partisipan atau provide chatbot access and account to the participant. Peneliti menampilkan barcode yang dapat dipindai oleh partisipan untuk mengakses chatbot. Sebelum menempati ruangan pengerjaan masing-masing, partisipan dipanggil secara bergiliran untuk menerima kredensial berupa detail akun dan kata sandi atau password guna keperluan autentikasi. Alur dilanjutkan dengan pemberian tugas pemrograman. Peneliti mengarahkan partisipan untuk membuka lingkungan pemrograman daring yang telah disiapkan, yaitu Programmers Online Compiler guna memudahkan eksekusi kode. Selanjutnya, peneliti membagikan studi kasus pemrograman berbasis algoritma palindrom dan menginstruksikan partisipan untuk memulai pengerjaan. Pada tahap ini, partisipan diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pendekatan pemecahan masalah mereka dengan memanfaatkan chatbot yang telah diberikan. Tahapan inti eksperimen adalah interaksi dengan sistem. Selama partisipan berinteraksi dengan chatbot, mereka dibebaskan mengeksplorasi dan menggunakan alternatif prompt yang tersedia. Secara bersamaan, peneliti melakukan observasi teknis guna memastikan kelancaran fungsionalitas chatbot yang diindikasikan oleh keberhasilan sistem dalam memunculkan alternatif prompt pada antarmuka masing-masing partisipan. Sembari proses interaksi berjalan, peneliti secara aktif melakukan pemantauan dan mengonfirmasi proses pengerjaan partisipan. Konfirmasi ini memicu titik evaluasi penghentian sesi. Pada tahapan percabangan ini, apabila partisipan menyatakan belum selesai dan alokasi waktu 20 menit belum habis, maka partisipan diarahkan untuk melanjutkan interaksi dengan chatbot. Sebaliknya, jika salah satu kondisi penghentian terpenuhi, yakni partisipan mengkonfirmasi bahwa kodenya berhasil dijalankan atau batas waktu maksimal 20 menit telah habis, maka sesi interaksi dihentikan. Skenario diakhiri dengan tahap verifikasi. Peneliti memvalidasi hasil pengerjaan partisipan untuk memastikan bahwa kode yang dihasilkan dapat dieksekusi dengan baik dan telah memenuhi kriteria penyelesaian algoritma palindrom yang ditetapkan di awal. Seluruh rekam jejak atau log pemilihan prompt oleh pengguna selama sesi demonstrasi kemudian disimpan sebagai data untuk dianalisis. Selanjutnya, demonstration scenario 2, preference impersonation.
Demonstration skenario kedua bertujuan untuk melihat respon dari impersonation, yang mana yang paling disukai oleh mahasiswa. Gambar 4.2 menjelaskan prosedur demonstration skenario kedua, yang mana pelaksanaan demonstration skenario dilakukan secara bertahap dengan memanggil responden ke ruangan demonstration skenario secara bergantian berdasarkan profil mahasiswa, yaitu mahasiswa inexperienced, lower experience, dan upper experience. Sebelum demonstration skenario dimulai, penelitian memberikan penjelasan dan panduan singkat mengenai alur demonstration skenario agar setiap responden memahami proses yang akan dijalani. Setelah menerima penjelasan, setiap responden diarahkan untuk memindai barcode yang terhubung dengan Google Form. Selanjutnya, responden diberikan 9 jawaban untuk dibandingkan. 9 jawaban tersebut berasal dari hasil pemrosesan beberapa prompt yang dibahas pada subbab 4.2.3.2.3. Responden diminta untuk membaca dan membandingkan ketiga jawaban impersonation tersebut secara langsung. Tujuan dari perbandingan ini adalah agar responden dapat menilai jawaban mana yang dirasa lebih relevan, lebih mudah dipahami, dan lebih membantu dalam mengerjakan tugas pemrograman. Setelah menentukan pilihan, responden melakukan Setelah menentukan pilihan, responden akan melakukan hal yang sama pada ketiga use case. Selanjutnya, responden kemudian mengisikan jawaban pada Google Form dengan memilih kode jawaban yang dipilih. Daftar pertanyaan dalam Google Form dapat dilihat pada lampiran 1. Setelah responden menyelesaikan pengisian formulir, peneliti memastikan bahwa jawaban telah berhasil disubmit sebelum responden meninggalkan ruangan atau demonstration skenario. Ruang demonstration skenario. Proses ini dilakukan untuk setiap responden hingga seluruh sampel menyelesaikan demonstration skenario. Data yang terkumpul dari Google Form kemudian digunakan untuk mengetahui jawaban mana yang paling banyak dipilih oleh responden. Hasil ini selanjutnya dianalisis untuk menilai apakah ada salah satu impersonation yang lebih banyak dipilih atau adakah perbedaan signifikan dari ketiga impersonation. Selanjutnya, evaluation of the proposed artifact. Evaluation berfokus pada penerapan generatif AI untuk melihat pengaruh dari solusi agent penelitian, yaitu agentic, adaptive prompting, dan impersonation. Design and procedure for agentic evaluation. Evaluasi mekanisme agentik dilakukan memverifikasi kemampuan agent dalam mengambil keputusan yang tepat ketika menentukan jalur antara RAG dan non-RAG berdasarkan prompt yang diberikan. Fokus evaluasi tidak diarahkan pada kualitas semantik jawaban yang dihasilkan, melainkan pada ketepatan klasifikasi keputusan agent terhadap tipe prompt yang diberikan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah testing skenario dengan skenario uji berupa prompt sintetis atau synthetic data generation yang dirancang untuk merepresentasikan variasi permintaan yang kontekstual dalam penggunaan sistem. Metodologi ini sejalan dengan prinsip pengembangan agent cerdas oleh Anthropic, di mana pengujian terhadap 20-50 tugas yang menargetkan potensi kegagalan dianggap cukup representatif untuk mengevaluasi stabilitas keputusan agent pada fase awal pengembangan. Selanjutnya adalah testing skenario. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan test case evaluation dengan total 50 prompt yang dihasilkan secara sintetik. Skenario uji dibagi secara seimbang menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah 25 prompt RAG yang mencakup permintaan penjelasan konsep, definisi, dan pembuatan code yang membutuhkan informasi tambahan dari materi pembelajaran internal atau dokumen spesifik. Yang selanjutnya adalah 25 prompt non-RAG atau
debugging yang berfokus pada permasalahan pemrograman umum seperti kesalahan sintaks, kesalahan logika atau pesan kesalahan spesifik yang dapat dijawab melalui pengetahuan internal model tanpa akses basis data eksternal. Khususnya pada kategori prompt RAG, disertakan variasi prompt yang secara linguistik mengandung kata kunci error, namun secara fungsional meminta penjelasan teoritis dan kontekstual berdasarkan materi pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk menguji apakah agent mampu melakukan contextual disambiguation, yakni membedakan antara kebutuhan debugging teknis dan kebutuhan pemahaman konsep materi melalui sekadar pencocokan kata kunci atau keyword matching. Yang selanjutnya adalah instrumen dan metrik evaluasi. Instrumen pengujian disusun dalam bentuk tabel pemetaan seperti yang terdapat pada lampiran 2, di mana setiap prompt telah memiliki label expected decision. Metrik yang digunakan adalah satu expected decision, yaitu jalur inferensi yang seharusnya dipilih berdasarkan karakteristik prompt antara RAG atau non-RAG. Yang kedua adalah actual decision yaitu jalur inferensi yang dieksekusi oleh sistem secara aktual saat pengujian dilakukan. Selanjutnya, execution procedure. Setiap prompt uji dimasukkan ke dalam sistem melalui modul Dissect Tools. Agent kemudian melakukan langkah ting untuk mengevaluasi maksud atau intent pengguna dan memilih alat bantu yang sesuai dengan tool registry. Seluruh hasil keputusan klasifikasi dicatat sebagai sistematis untuk divalidasi ketepatannya terhadap skenario yang telah dirancang. Yang selanjutnya adalah evaluation context and participant. Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pemilihan populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa yang menjadi objek kajian sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dipilih karena dianggap memiliki karakteristik yang relevan dalam memberikan gambaran terhadap fenomena yang diteliti. Penentuan populasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik menjadi aspek penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini melibatkan mahasiswa Institut Teknologi Dell dengan jumlah populasi sebanyak 918 mahasiswa. Pada Subbers 2.9 telah dibahas beberapa metode penentuan ukuran sampel, diantaranya menggunakan rumus Cochrane. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Cochrane untuk menentukan ukuran sampel pada populasi mahasiswa ITDL dengan margin of error sebesar 5%. Pemilihan tingkat kesalahan 5% didasarkan pada jumlah populasi yang relatif besar dan terdefinisi secara pasti sehingga diperlukan tingkat presisi yang lebih tinggi untuk memastikan representasi sampel yang akurat. Selain itu, penggunaan Cochrane dengan margin of error 5% memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menghasilkan sampel yang reliable dan sesuai dengan standar penelitian akademik. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan karakteristik populasi masing-masing secara proporsional dan mendukung tujuan peneliti secara keseluruhan. Selanjutnya adalah population definition. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa Institut Teknologi Dell. Populasi tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan karakteristik mahasiswa dengan beragam latar belakang akademik, khususnya dalam konteks pembelajaran pemrograman dan debugging. Populasi ini mencakup mahasiswa 2023 sampai dengan 2025 pada jenjang vokasi, sarjana, dan sarjana terapan. Program studi yang termasuk dalam populasi ini meliputi sarjana informatika, sarjana sistem informasi, sarjana teknik elektro, sarjana terapan teknologi rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, dan teknologi komputer. Populasi ini terdiri dari 918 mahasiswa pada tahun ajaran 2025-2026 dan dapat dilihat pada tabel 4.1 mengenai jumlah populasi mahasiswa ITDL berdasarkan kelompok. Dalam populasi mahasiswa ITDL tersebut, peneliti mengidentifikasi mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman sebagai dasar penentuan pengalaman mahasiswa. Secara keseluruhan, terdapat 23 mata kuliah yang tersebar di berbagai program studi. Mata kuliah ini mencakup mata kuliah dasar hingga lanjutan, seperti dasar pemrograman, algoritma data dan
algoritma dan struktur data, pemrograman berorientasi objek, serta pengembangan aplikasi berbasis web. Daftar mata kuliah pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 4.2 mata kuliah pemrograman. Selanjutnya, population segmentation. Segmentasi populasi dilakukan untuk membentuk profil mahasiswa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua kategori dalam melakukan segmentasi, yaitu mata kuliah pemrograman yang telah diikuti oleh mahasiswa serta pengalaman dan kinerja mahasiswa yang dilihat dari nilai atau indeks prestasi pada mata kuliah pemrograman. Karena setiap program studi memiliki struktur kurikulum dan mata kuliah yang berbeda, mahasiswa terlebih dahulu dibedakan berdasarkan program studi masing-masing. Selanjutnya, pengalaman dan kinerja mahasiswa dianalisis melalui nilai mata kuliah pemrograman yang telah disediakan. Data nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung indeks prestasi mahasiswa dengan rumus berikut. Batas indeks prestasi yang ditentukan dalam penelitian ini mengikuti penelitian 8 yaitu 3,3 berdasarkan jumlah mata kuliah pemrograman yang telah disesuaikan dan nilai IP yang diperoleh. Mahasiswa dikelompokkan ke dalam 3 segmen yang dapat dilihat pada tabel, yaitu pertama, inexperienced student, yaitu mahasiswa yang belum menyelesaikan mata kuliah pemrograman. Yang kedua ada lower atau low performance students, yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan setidaknya satu mata kuliah pemrograman dengan nilai IP kurang dari atau sama dengan 3,3 pada skala 4,0, hingga performance students atau upper, yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan setidaknya satu kuliah pemrograman dengan nilai IP rata-rata lebih dari 3,3 pada skala 4.0. Kriteria segmentasi mahasiswa disajikan pada tabel 4.3. Berikut adalah tabel segmentasi mahasiswa, inexperience, lower, dan upper. Dengan segmentasi yang telah ditetapkan, 908 mahasiswa ETDL diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga didapat distribusi yang telah disajikan seperti di tabel 4.4. Populasi mahasiswa di atas kemudian digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Nah, selanjutnya adalah sample definition. Setelah populasi dan segmentasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penentuan ukuran sampel yang digunakan menggunakan rumus Cochran dengan margin of error sebesar 5%. Pemilihan margin of error 5% didasarkan pada standar umum dalam penelitian sosial, khususnya penelitian yang melibatkan eksperimen dan kuesioner. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, proses perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Cochran ditampilkan sebagai rinci pada bagian perhitungan sampel, dan hasil akhirnya menunjukkan jumlah minimum responden yang diperlukan. Setelah ukuran sampel ditetapkan, sampel kemudian dialokasikan secara proporsional ke setiap program studi dengan segmen mahasiswa. Pemetaan jumlah sampel untuk populasi mahasiswa Institut Teknologi Del disajikan dalam bentuk tabel distribusi sampel. Berikut perhitungan dengan pemetaan jumlah sampel untuk mahasiswa ITDL. Karena ditemukan nilai sampel lebih dari 5% dari total populasi, maka diperlukan normalisasi menggunakan rumus pada persamaan pada subbab 2.9.1. Berikut perhitungan dari rumus koreksi. Ukuran sampel representatif yang dibutuhkan untuk penelitian ini mencapai 272 responden dengan mengasumsikan batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Tabel 4.5 sampel size mahasiswa ITDL dengan margin of error sebesar 5%.
Penentuan jumlah sampel dilakukan melalui pembulatan ke atas demi menjamin representasi seluruh segmen. Sebagai ilustrasi, segmen EF inexperience mencakup 6,318% pada tabel 4.4. Populasi menghasilkan kebutuhan 17,18 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 18 mahasiswa. Partisipan dipilih secara acak, namun jika terdapat penolakan dilakukan substitusi dengan mahasiswa dari program studi dan segmen yang serupa. Apabila pengganti segmen yang sama tidak tersedia, maka diambil mahasiswa dari program studi lain dalam lingkup fakultas yang sepadan. Contohnya pada segmen TK Lower yang kehilangan dua partisipan tanpa pengganti sepadan, posisi tersebut dialihkan ke segmen TI Lower. Hal ini menyebabkan jumlah akhir partisipan TK Lower menjadi 10 dan TI Lower menjadi 16. Hasil akhir dari distribusi ini dapat dilihat pada tabel 4.5. Dengan demikian, proses population dan sampling pada penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui pendefinisian populasi, segmentasi mahasiswa berdasarkan pengalaman dan kinerja, serta penentuan sampel yang proporsional untuk masing-masing populasi. Pendekatan ini diharapkan pada memastikan bahwa data yang diperoleh representatif dan mampu mendukung analisis penelitian secara optimal. Yang selanjutnya adalah evaluation instrument. Sebab ini menjelaskan seluruh instrumen dan bahan penelitian yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan demonstration. Instrumen ini dirancang untuk memastikan setiap tahapan demonstrasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen preparation pada penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu persiapan demonstration 1 dan persiapan untuk demonstration 2. Yang pertama adalah instrumen for demonstration 1. Pada demonstration 1, instrumen yang digunakan berupa tugas pemrograman yang dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa dalam berinteraksi dengan chatbot yang disediakan. Peneliti memilih tugas pemrograman yaitu permasalahan palindrom karena kasus ini tergolong cukup menantang dan memerlukan pemahaman logika pemrograman. Penyelesaian permasalahan palindrom tidak hanya mengandalkan penguasaan sintaks dasar, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir logis dan analitis dalam merancang alur penyelesaian masalah. Tugas pemrograman ini membutuhkan penguasaan beberapa materi dasar pemrograman yang umumnya telah diperoleh mahasiswa melalui control structure atau branching and looping, array atau string, serta string manipulation yang rata-rata diperoleh setelah sekitar 1 tahun pembelajaran. Kasus palindrom dinilai relatif mudah namun cukup menantang karena mahasiswa harus menerapkan algoritma two-pointer, memperhatikan case insensitif, dan mengabaikan spasi. Hal ini menuntut mahasiswa untuk merencanakan alur logika dengan baik dan melatih kemampuan analitisnya. Dengan demikian, tugas pemrograman palindrom tidak hanya menguji kemampuan mahasiswa dalam menulis kode yang benar secara sintaks, tetapi juga melatih berpikir logis dan analitis, sehingga sangat sesuai dan sebagai instrumen evaluasi kemampuan pemrograman dasar. Seluruh tugas pemrograman diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang tersedia pada online compiler programs. Selain tugas pemrograman, peneliti juga menyiapkan akun chatbot yang akan digunakan oleh mahasiswa selama demonstration berlangsung. Akun-akun ini dibuat secara khusus dan diberikan kepada mahasiswa yang menjadi responden penelitian. Tujuan penyediaan akun adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas mahasiswa selama demonstration dapat dikontrol dan dicatat dengan baik, serta menghindari penggunaan akun pribadi yang berpotensi mempengaruhi hasil demonstration. Untuk mendukung pelaksanaan demonstration dan meminimalkan kendala teknis, peneliti menyediakan alat bantu pemrograman yang tidak memerlukan proses instalasi. Dalam hal ini digunakan Programs Online Compiler sebagai lingkungan pengembangan. Pemilihan tool ini didasarkan pada kemudahan akses dan penggunaannya, sehingga mahasiswa dapat langsung menjalankan dan menguji kode melalui browser tanpa perlu mengunduh atau mengonfigurasi perangkat lunak tambahan. Dengan demikian, fokus mahasiswa dapat diarahkan sepenuhnya pada penyelesaian tugas pemrograman. Yang selanjutnya, instrumen for demonstration 2. Bab ini mendeskripsikan instrumen yang digunakan dalam demonstrasi kedua, mencakup perancangan prompt sebagai query, prompt instruksi untuk impersonation, serta kombinasi keduanya yang digunakan dalam demonstration 1.
Terdapat 3 jenis prompt yang dirancang sebagai query dalam eksperimen ini, yaitu prompt penjelasan code atau code explanation, pembuatan code atau code generation, dan debugging. Ketiga prompt ini dirancang untuk merepresentasikan tugas-tugas pemrograman yang umum ditemui dalam konteks pembelajaran maupun praktik profesional. Yang pertama adalah penjelasan konsep atau konsep explanation. Prompt ini dirancang untuk meminta model memberikan penjelasan terkait konsep pointer to function dalam bahasa pemrograman C. Yang selanjutnya adalah pembuatan code atau code generation. Prompt kedua ini dirancang untuk meminta model menghasilkan contoh code dalam bahasa C yang mendemonstrasikan penggunaan function pointer. Dan yang terakhir adalah debugging. Prompt ketiga ini dirancang untuk meminta model melakukan proses debugging pada sebuah kode program. Berikut merupakan prompt yang digunakan. Terdapat tiga jenis uh, prompt instruksi untuk impersonation. Terdapat 3 jenis prompt instruksi untuk impersonation yang digunakan untuk memanipulasi perspektif dan peran dalam interaksi dengan model bahasa, yaitu contextual persona as audience, contextual persona as speaker, dan immersive first person. Yang pertama, contextual persona as audience. Prompt ini menginstruksikan model untuk merespon seolah-olah ia adalah seorang audiens dengan latar belakang tertentu yang sedang menerima informasi. Perspektif audiens digunakan untuk membentuk cara model memahami dan merespon konten yang diberikan. Kode program 4.4 adalah sistem prompt contextual persona as audience. Yang selanjutnya adalah contextual persona as speaker. Prompt ini menginstruksi model untuk merespon seolah-olah ia adalah seorang pembicara atau narasumber dengan keahlian atau peran tertentu. Perspektif pembicara digunakan untuk membentuk gaya komunikasi dan otoritas dalam penyampaian informasi. Kode program 4.5 merupakan sistem prompt contextual persona as speaker. Yang selanjutnya adalah immersive first person. Prompt ini menginstruksikan model untuk merespon secara mendalam dari sudut pandang orang pertama, sepenuhnya mengadopsi identitas dan pengalaman persona yang ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan respon yang lebih personal dan naratif. Kode program 4.6 merupakan sistem prompt dari immersive first person. Yang selanjutnya adalah kombinasi prompt dan kodifikasi dokumen. Setiap prompt instruksi untuk impersonation dikombinasikan dengan ketiga prompt query yang telah dirancang. Oleh karena itu, ketiga prompt ini akan menghasilkan total 9 respon yang berbeda. Setiap respon akan dikumpulkan dalam satu dokumen. Total terdapat 9 dokumen yang kemudian dicetak dan diberi kodifikasi sesuai dengan deskripsi pada tabel 4.6. Kodifikasi respons. Dengan quote avocado merupakan respon pertama dari prompt 1 dengan kombinasi impersonation contextual persona as audience. Peer merupakan kombinasi antara prompt 1 dan impersonation contextual persona as speaker. Apple merupakan kombinasi antara prompt 1 dengan impersonation immersive first person. Yang kemudian adalah doc merupakan kombinasi antara prompt kedua dan impersonation contextual persona as audience. Yang selanjutnya adalah cat, merupakan kombinasi antara prompt kedua dan contextual persona as speaker. Monkey merupakan kombinasi dari prompt kedua dengan immersive first person. Sun merupakan kombinasi antara prompt ketiga dengan contextual persona as audience. Moon merupakan kombinasi dari prompt ketiga dengan contextual persona as speaker. Star merupakan kombinasi antara prompt ketiga dengan immersive first person. Sebagai instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan Google Form. Formulir ini berisi pertanyaan yang meminta responden untuk memilih respon mana yang mereka anggap lebih relevan, lebih mudah dipahami, dan paling mereka sukai. Opsi jawaban pada Google Form hanya menampilkan kode tanpa informasi tambahan mengenai sistem yang menghasilkan jawaban tersebut. Hasil dari Google Form ini kemudian digunakan sebagai data dalam subbab 4.2.4. Yang selanjutnya adalah quantitative evaluation. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan pengujian hipotesis statistik untuk mengetahui kecenderungan preferensi dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan sistem. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan hasil eksperimen kedua. Data yang digunakan pada pengujian hipotesis berbentuk pilihan jawaban seperti memilih satu jawaban dari 3 opsi
dari setiap jenis prompt. Oleh karena itu, data pada penelitian ini tidak berupa nilai numerik atau skor, melainkan berupa kategori pilihan. Selain itu, selain itu, setiap pengujian hanya melibatkan dua kemungkinan pilihan dengan karakteristik data seperti pengujian dilakukan menggunakan uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih variabel kategorikal. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan asumsi tidak adanya hubungan antara variabel. Jika nilai hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar tabel. Hipotesis testing for impersonation answer preference. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa lebih menyukai jawaban impersonation yang dihasilkan oleh sistem. Data diperoleh dari mahasiswa terhadap 3 jawaban impersonation yang dibandingkan. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara impersonation, yaitu contextual persona as audience, contextual persona as speaker, dan immersive first person. Dengan H1 ada perbedaan yang signifikan antar impersonation atau contextual persona as audience, contextual persona as speaker, dan immersive first person. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikansi sebesar alpha sama dengan 0,05. Keputusan pengujian diambil berdasarkan nilai p-value, di mana apabila nilai p-value lebih kecil dari alpha, maka hipotesis 0 ditolak. Yang selanjutnya adalah qualitative evaluation. Pada penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan sebagai pendekatan tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dan pertimbangan mahasiswa dalam memilih jawaban dan prompt tertentu. Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui focus group discussion dengan tujuan untuk menggali makna di balik hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan dari qualitative evaluation dapat dilihat pada gambar 4.3. Yang pertama yaitu participant selection and sampling design. Tahap pertama adalah penentuan partisipan untuk fokus group discussion. Partisipan dipilih dari mahasiswa yang telah menyelesaikan demonstration skenario 1. Pemilihan partisipan mempertimbangkan segmentasi mahasiswa berdasarkan pola pemilihan yang dipilih oleh mahasiswa. Adapun pola pemilihan loyalitas partisipan juga disegmentasikan berdasarkan perilaku pemilihan mereka selama skenario berlangsung, yang terdiri dari pertama loyalitas original atau konsisten pada pilihan original, kemudian loyalitas alternatif yaitu konsisten pada satu pilihan alternatif tertentu, yang ketiga loyalitas alternatif berganti atau berpindah-pindah antar pilihan alternatif. Yang selanjutnya adalah peralihan original alternatif kemudian ke original, yaitu beralih dari original ke alternatif lalu kembali ke original, dan peralihan dari alternatif ke original lalu kembali lagi ke alternatif. Proses pelibatan partisipan dan pelaksanaan diskusi ini dilakukan terus-menerus hingga mencapai data saturation, yaitu kondisi ketika diskusi tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang signifikan. Dari pola tersebut dipilih beberapa mahasiswa, yaitu ada 13 partisipan dari program studi berbeda-beda dan angkatan yang berbeda-beda atau tingkatan yang berbeda-beda dengan nilai user profil yang berbeda-beda. Yang selanjutnya FGD question design. Tahap selanjutnya adalah perancangan FGD. Pertanyaan pada FGD. Pertanyaan disusun secara semi terstruktur untuk menggali alasan dan pertimbangan mahasiswa dalam memilih jawaban dan prompt tertentu pada demonstration skenario. 1. Pada tahap awal, peneliti menyiapkan 3 pertanyaan. Pada tahap awal, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat dilihat pada problem 4.7. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah apa perbedaan yang kalian rasakan antara prompt original dan alternatif 1, 2, 3, dan 4? Yang selanjutnya, apa perbedaan yang dirasakan antara alternatif prompt dengan persona dan tanpa persona? Yang selanjutnya, apakah terdapat kondisi Anda memilih original atau alternatif prompt?
Apakah terdapat kondisi memilih antar alternatif? Apakah terdapat pengaruh use case terhadap pemilihan alternatif from? Apa kekurangan dari alternatif from? Dan yang terakhir, apakah terdapat saran perbaikan untuk alternatif from? Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa. Dalam daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil demonstration skenario 1 dan dinamika diskusi selama FGD berlangsung. Yang selanjutnya FGD execution. Tahap ini merupakan pelaksanaan FGD yang dilakukan secara terarah dengan peneliti sebagai moderator. Peneliti memberikan panduan awal dan memastikan seluruh partisipan memahami tujuan diskusi. Selama pelaksanaan FGD, setiap partisipan diberi kesempatan untuk menyediakan pendapatnya. Seluruh proses diskusi didokumentasikan sebagai data kualitatif untuk dianalisis pada tahap berikutnya. Yang selanjutnya, data transcription and preparation. Setelah FGD selesai, hasil diskusi ditranskripsikan ke dalam bentuk teks. Data hasil transkripsi kemudian disiapkan dengan mengelompokkan jawaban berdasarkan topik pembahasan serta menghilangkan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya, kalimat yang didapatkan dari partisipan akan diparafrasekan untuk keperluan kejelasan atau clarity agar lebih mudah dipahami. Tahap ini bertujuan untuk memastikan data yang dianalisis bersifat sistematis dan mudah ditelusuri selama proses analisis. Yang terakhir adalah tematik analisis. Pada tahap akhir, data kualitatif dianalisis menggunakan tematik analisis. Peneliti melakukan pengujian terhadap data untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari diskusi. Tema yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai preferensi mahasiswa terhadap sistem agentik, penggunaan alternatif prompt, serta peran persona dalam proses pembelajaran debugging. Hasil analisis ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan penelitian kuantitatif.